Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Rebecca Jasmine Surya dengan NIM 22051204052 dari Prodi Teknik Informatika kelas TIB 2022, Universitas Negeri Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah internet sebagai salah satu bentuk penyelesaian tugas pada mata kuliah jaringan komputer. Sebelum kita mengetahui sejarah internet, mungkin kita bertanya-tanya, apa sih itu internet? Jadi, internet merupakan jaringan komputer yang tersebar secara luas dan mendunia, yang dapat menggabungkan antara pengguna komputer di seluruh dunia. Pengguna internet dapat dihubungkan dengan pengguna lain melalui telepon, satelit, maupun sistem komunikasi lainnya. Smartphone, komputer, maupun kendaraan yang telah dilengkapi dengan fitur Android Auto juga merupakan salah satu contoh dari penerapan internet yang dapat kita temukan dalam kegiatan kita sehari-hari. Dengan kemajuan teknologi yang begitu pesat, menjadikan manusia dapat mengakses informasi ataupun terhubung ke dalam jaringan internet. Dengan internet, kita dapat melakukan berbagai hal untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Kita dapat mengakses informasi yang kita butuhkan di internet. Kita juga dapat berkomunikasi atau terhubung dengan orang lain yang jaraknya jauh dari kita melalui media sosial atau email. Selain itu, kita juga dapat melakukan streaming video game ataupun bermain video game online yang sedang viral. Kita juga dapat melakukan bisnis secara online seperti memperdagangkan bisnis kita di laman e-commerce. Dan yang terakhir, kita dapat melakukan pembelajaran jarak jauh secara sinkronus melalui media online dan lain sebagainya. Hal yang saya sebutkan tadi merupakan salah satu contoh dari penerapan internet. Oke, selanjutnya yaitu sejarah internet. Jaringan komputer yang pertama kali muncul pada tahun 1950-an mempunyai sebuah sistem yang memiliki sebuah tujuan khusus seperti SABRE atau Unaligned Reservation System dan Autodin 1 atau Advanced Command and Control System. Sejarah internet dimulai pada tahun 1969, di mana awalnya diciptakan dengan menggunakan teknologi semikonduktor. Pada saat itu, DARPA atau Departemen Pertahanan Amerika (US) atau US Defense Advanced Research Project Agency menyelenggarakan sebuah riset untuk dapat menghubungkan berbagai komputer yang dapat membentuk jaringan organik atau sistem jaringan paket. Riset tersebut kemudian dikenal dengan nama ARPANET yang merupakan jaringan pertama yang menggunakan sistem protokol internet. Pesan pertama yang dikirim oleh ARPANET berasal dari Laboratorium Computer Science, Profesor Leonard Kleinborough dari University of California, Los Angeles atau UCLA, menuju node jaringan kedua yang berada pada Stanford Research Institute atau SRI. Pada tahun 1972, Ray Tomlinson menyempurnakan sebuah program email yang ia ciptakan untuk ARPANET. Pada tahun yang sama, sebuah icon diperkenalkan untuk menunjukkan atau pada. Pada tahun 1973, jaringan komputer yang telah dikembangkan ARPANET telah berkembang ke luar Amerika Serikat, lebih tepatnya pada komputer University College di London yang menjadi anggota jaringan ARPANET. Pada tahun 1977, terdapat 4 situs yang terhubung ke ARPANET, yaitu yang pertama Stanford University of California, lalu Research Institute, yang ketiga yaitu University of Utah, dan yang terakhir yaitu UC Santa Barbara. Pada tahun 1979, Tom Truscott, Jim Ellis, dan Steve Belovin membentuk newsgroup pertama yang diberi nama Usenet. Selanjutnya pada tahun 1980, ARPANET dipecah menjadi ARPANET
dan Milnet. ARPANET berfokus pada hal-hal non-militer seperti universitas dan perusahaan, sedangkan Milnet berfokus untuk mengurusi keperluan militer. Dari keduanya bergabunglah antara jaringan yang kemudian dikenal dengan nama DARPA Internet, yang kemudian sekarang dikenal dengan nama Internet. Lalu, pada tahun 1981, Computer Science Network atau CSNET mendanai National Science Foundation atau NSF untuk memperluas akses ARPANET. Pada tahun 1982, protokol internet TCP atau IP mulai diperkenalkan sebagai protokol jaringan standar pada ARPANET. Di Eropa, muncul sebuah jaringan komputer tanding yang dikenal dengan nama Usenet. Pada tahun 1984, mulai diperkenalkan sistem nama domain yang dikenal dengan DNS atau Domain Name System. Sejarah internet tidak berhenti sampai di situ saja. Pada tahun 1986, dibentuk National Science Foundation Network atau NSF-NET yang mulai menggantikan ARPANET sebagai jaringan riset di Amerika Serikat. Pada tahun 1988, Jarkko Oikarinen dari Finland memperkenalkan IRC atau Internet Relay Chat. Lalu pada tahun 1990 ARPANET dibubarkan, akan tetapi internet terus berkembang hingga saat ini. Setelah kita mengetahui sejarah internet di dunia, sekarang kita akan mempelajari mengenai sejarah internet di Indonesia. Yang pertama yaitu UINet Lab, merupakan protokol internet atau IP pertama di Indonesia yang didaftarkan oleh Universitas Indonesia pada tanggal 24 Juni 1988. Lalu pada tahun 1992 hingga 1994 muncul beberapa nama legendaris pada awal pembangunan internet di Indonesia, yaitu RMS Ibrahim, Suryono Adi Sumarta, Muhammad Ihsan, Robi Sobiakto, Putu, Firman Siregar, Adi Indrayanto, dan Onowin. Selanjutnya yaitu Internet Service Provider di Indonesia. Indonet yang dipimpin oleh Sanjaya mulai beroperasi pada tahun 1994. Indonet merupakan sebuah ISP komersial pertama di Indonesia. Pada saat itu, Indonet menggunakan dial-up sebagai sambungan awal ke internet. Indonet menggunakan mode teks dengan shell account, browser links, dan email client PIN sebagai akses awal pada server IIX. Pada tahun 1995, beberapa BBS di Indonesia seperti Clarissa telah menyediakan jasa akses telnet ke luar negeri. Pemakaian internet di Indonesia dapat mengakses internet atau HTTP dengan menggunakan remote browser links di AS atau Amerika Serikat. Lalu selanjutnya adalah cara kerja internet. Yang pertama yaitu user atau kita akan mengirimkan sebuah IP address kepada server. IP address ini merupakan alamat pengirim dari user kepada server. Selanjutnya, server akan meneruskan IP address ini kepada DNS server. Pada DNS server berisi berbagai layanan yang mencakup IP address dari setiap domain server. Sehingga DNS server akan mengirimkan nama domain kepada server. Lalu selanjutnya server akan meneruskan domain name tersebut ke data center atau pusat data yang telah menyimpan berbagai laman web, video, atau konten yang kita ingin buka di internet. Lalu selanjutnya data center akan mengirim hasil data request kita kepada server.
Dan yang terakhir, server akan meneruskan data request tersebut kepada user sehingga kita dapat membuka laman web yang ingin kita cari. Selanjutnya yaitu manfaat internet. Yang pertama yaitu informasi yang diperoleh lebih murah dan cepat dengan menggunakan berbagai aplikasi seperti email, newsgroup, www, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu dapat mengurangi biaya dari penggunaan kertas dan biaya distribusi, contohnya koran, majalah, dan brosur. Manfaat internet selanjutnya yaitu internet dapat digunakan sebagai media promosi, seperti contohnya pengenalan dan pemesanan produk. Lalu internet juga dapat dilakukan komunikasi secara interaktif dengan menggunakan email maupun internet relay chat. Dan yang terakhir, internet dapat digunakan sebagai alat untuk melakukan research dan development atau pertukaran data. Selanjutnya adalah aplikasi internet. Yang pertama ada email. Email atau electronic mail adalah fasilitas internet yang memungkinkan seseorang untuk mengirim dan menerima surat yang ditransmisikan secara elektronik. Email ini populer karena mempunyai banyak kelebihan, yang salah satu contohnya yaitu surat yang dikirim oleh email dapat diproses dengan waktu yang relatif lebih cepat dibandingkan melalui pos manual. Lalu kedua ada newsgroup. Newsgroup merupakan aplikasi internet yang berupa electronic bulletin board, yaitu grup diskusi lewat internet. Yang ketiga ada File Transfer Protocol atau FTP yang memungkinkan pengguna internet untuk melakukan download atau mengambil file dari internet. Yang keempat yaitu Gopher. Aplikasi Gopher dikembangkan oleh University of Minnesota. Aplikasi ini menyediakan pilihan berupa menu-menu yang memudahkan pemakai untuk mencari suatu informasi. Aplikasi internet selanjutnya yaitu ada Telnet. Telnet memungkinkan seseorang menghubungkan dan memakai komputer dari jarak jauh. Dan yang keenam ada Talk, Chat, dan iPhone. Talk, Chat, dan iPhone memungkinkan pemakai internet untuk berkomunikasi secara langsung. Berbeda dengan email yang merupakan komunikasi satu arah gantian. Fasilitas Talk, Chat, dan iPhone memungkinkan untuk berkomunikasi antara dua pihak yang digunakan ataupun chat yang dapat digunakan untuk komunikasi dalam satu grup yang melibatkan banyak pihak. Dan aplikasi internet terakhir yaitu ada World Wide Web yang dikenal dengan nama web atau www yang dikembangkan pada tahun 1990 di CERN atau Laboratorium Fisika Partikel di Swiss. Hal-hal yang membedakan www dengan lainnya yaitu informasi yang didapatkan dapat ditampilkan dalam bentuk multimedia yang berupa grafik, suara, video, di samping tulisan teks. Lalu, informasi ditampilkan di www dapat menghubungkan link ke hypertext. Sekian penjelasan saya mengenai sejarah internet. Jika ada kekurangannya mohon untuk dimaafkan. Terima kasih dan sekian dari saya. Terima kasih.